Nah, kira-kira kamu itu tergolong orang yang mana nih? Bertindak dulu baru berpikir, ataukah kamu berpikir dulu baru bertindak? Hai, selamat datang di channel Ronald Huta Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri, khususnya skill di dalam berkomunikasi dan bagaimana mendevelop diri kita menjadi seorang pemimpin. Nah, buat kamu yang baru pertama kali join di channel ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kamu bisa dapatkan video-video pengembangan diri saya. Oke, video kali ini akan membahas tentang tingkat motivasi. Ya, kita bersama sadar bahwa motivasi itu adalah hal yang penting, hal yang kita butuhkan dalam hidup ini ketika kita ingin mencapai sesuatu. Permasalahannya adalah kalau kita tidak tahu kira itu cenderungnya punya tingkat motivasi seperti apa, yang ada adalah akhirnya kita akan senantiasa terjebak dalam situasi, aduh saya ini nggak ada motivasi ya, kurang motivasi ya. Padahal kalau kamu tahu tingkat motivasimu yang mana, kamu bisa secara aktif untuk membuat diri kamu dari tidak termotivasi menjadi termotivasi. Oke, tingkat motivasi orang itu ada dua jenis. Ada yang pertama itu adalah proaktif, dan yang kedua adalah orang dengan tingkat motivasi reaktif. Bedanya apa? Orang dengan tingkat motivasi proaktif adalah orang-orang yang ketika mau melakukan sesuatu, ketika mereka mau do something, mereka itu senantiasa apa? Eksekusi dulu, bertindak dulu, baru kemudian berpikir. Ya, jadi mereka senantiasa punya inisiatif untuk merespon sesuatu, ya, merespon sesuatu dengan segera gitu ya. Sedangkan mereka yang cenderungnya adalah punya tingkat motivasi reaktif itu, mereka adalah orang-orang yang melakukan sesuatu itu menunggu apa yang terjadi, menunggu apa yang ada di sekitar, menunggu situasi yang ada, sehingga dalam kondisi ini ya mereka butuh berpikir dulu baru bertindak ya. Mereka cenderung reaktif dalam melakukan sesuatu. Nah, apa dampaknya kalau orang punya tingkat motivasi reaktif dan tingkat motivasi proaktif? Ya, proaktif dan reaktif. Kalau orang-orang dengan tingkat motivasi proaktif, ini adalah orang-orang yang saat melakukan sesuatu, mereka punya sense ya, punya insting, punya kepekaan, ini adalah hal yang butuh untuk segera saya eksekusi, butuh segera saya tangani, butuh segera saya lakukan. Dan mereka cenderungnya adalah orang-orang yang dalam melakukan sesuatu itu nggak terlalu memikirkan dulu konsekuensi, resikonya apa. Yang utama adalah apa yang ada di hadapan mereka itu bisa mereka bantu segera selesaikan. Itu proaktif. Sedangkan kalau misalnya orang-orang yang tingkat motivasinya reaktif, biasanya adalah orang-orang yang butuh menganalisa dulu tentang apa yang terjadi, tentang situasi yang ada. Setelah dia analisa, dia pikir, dia cermati, barulah kemudian dia putuskan apa yang akan dia lakukan. Nah, dalam mencapai sukses, kamu butuh tahu kira-kira kamu kalau orangnya adalah cenderungnya proaktif, apa yang harus kamu lakukan agar kemudian kamu tetap bisa dalam proses mencapai sukses yang kamu inginkan, namun tidak kemudian berada dalam situasi yang bisa merugikan kamu. Nah, cenderungnya orang proaktif itu karena tadi itu ya, senantiasa punya inisiatif, kemudian mau melakukan sesuatu ya tanpa menunggu perintah, tanpa disuruh, tanpa kemudian di pressure oleh sekitar.
Maka apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang spontan, dan ini baik sebagai bentuk wujud kita merespons sesuatu di sekitar. Hanya saja yang butuh kamu antisipasi adalah kadang apa yang kamu lakukan secara spontan itu mungkin dengan minimnya ataupun kurangnya pengetahuan, wawasan, bisa jadi keputusan kamu salah, bisa jadi keputusan kamu keliru. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, yang butuh kamu lakukan adalah kamu butuh tingkatkan itu kecepatan kamu di dalam berpikir, kemampuan kamu di dalam menganalisa, dan bagaimana kemudian memproses ataupun mengeksekusi sebuah hal atau sesuatu yang kamu hadapi itu. Nah, buat kamu yang tingkat motivasinya tingkat motivasinya adalah reaktif, maka yang butuh kamu lakukan adalah kamu antisipasi situasi di mana ketika kamu dianggap lambat, dianggap late respon ya, kurang responsif dalam menyikapi sesuatu, dikarenakan kamu butuh berpikir dulu baru kemudian bertindak. Nah, yang butuh kamu lakukan agar apa? Yang ingin kamu capai, kamu bisa peroleh dengan optimal adalah latih kemampuan di dalam bagaimana memiliki inisiatif itu, ya. Memiliki dorongan untuk tanpa harus diperintah, tanpa harus ditunggu, lakukan apa yang butuh kamu lakukan. Tumbuhkan kepekaan kamu terhadap bagaimana mengamati situasi di sekitar, di lingkungan kamu, dan bagaimana secara cepat belajar merespon situasi yang ada. Maka ini akan membuat kamu, walaupun kamu misalnya punya tingkat motivasi yang reaktif, kamu juga bisa cepat di dalam bagaimana mengeksekusi sesuatu. Nah, motivasi adalah hal yang sangat kita butuhkan setiap hari. Baik ketika kita bekerja, baik kita dalam kehidupan keseharian kita, baik ketika kita misalnya di keluarga. Karena motivasi inilah yang kemudian menjadi pendorong adanya aksi. Ingat, tidak akan ada prestasi kalau tidak ada aksi. Setiap prestasi itu muncul karena ada aksi. Orang yang misalnya punya prestasi di kelas itu karena ada aksi belajar. Orang yang punya prestasi di lapangan karena ada aksi dia untuk latihan dan mengikuti pertandingan. Nah, aksi tidak akan muncul sendiri kalau tidak ada motivasi. Karena motivasi itu sendiri adalah motif untuk beraksi, alasan untuk beraksi. Nah, dengan tahu apa yang kemudian bisa menjadi arah motivasi, tingkat motivasi, sumber motivasi, faktor motivasi, kamu jadi bisa mengelola diri kamu untuk senantiasa termotivasi. Tidak ada lagi momen-momen di mana kamu merasa kehilangan motivasi. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang kehilangan motivasi, hanya saja orang yang tidak tahu bagaimana menumbuhkan motivasi di dalam diri. Silakan share apa yang kamu pahami tentang motivasi dan dampaknya bagi kehidupan kamu di dalam kolom komentar. Kita sampai jumpa di video yang lainnya. See you.